Pak Kadis, ini kriteria untuk penerima vaksin ini sebenarnya seperti apa ini Pak? Ya, Yang boleh dan tidak dengan boleh. kebijakan yang baru sudah di atas 18 tahun. Kalau dulu kan 18 sampai 59. Jadi sekarang di atas 18 tahun. Dan ada beberapa kriteria yang berubah, misalkan untuk pengukuran tensinya sekarang yang untuk hipertensi itu di atas 180. Kalau dulu 140. Kemudian yang ibu menyusui kalau dulu dikecualikan sekarang sudah boleh. Jadi ini bentuk upaya pemerintah tentunya dengan uji klinis ya, bagaimana masyarakat kita ini bisa lebih banyak mendapatkan vaksinasi dan untuk perlindungan kesehatan kita. Kalau untuk sanksi yang tidak mau divaksin ada nggak Pak? Gitu. Ya, sanksi ini kan kita masih mengedukasi lah ya. Jadi berharap sekali masyarakat kita dengan edukasi ada kita semuanya Forkopimda. Saya yakin masyarakat kita pasti ikut ke depan karena sebelumnya kita juga menjadi imunisasi yang terbaik di Sumatera Barat. Ini harus kita pertahankan. Mohon izin Pak, kan ini selanjutnya kabarnya para ASN selanjutnya Pak. Imbauan Bapak Pak untuk ASN supaya mau divaksin gitu Pak. Ya, itu tadi saya katakan. Saya sekarang Pak Kajari, Pak Kapolsek, Pak Kapolres, Pak Dalanal, kemudian Pak Dandim, Pak Ganjar kan sudah divaksin kita ini. Kemudian OPD, Pak Sekda tadi belum divaksin, tidak ada masalah. Himbauan saya adalah kepada seluruh PNS, apalagi tekanan saya adalah kepada pekerja atau nakes, tenaga kesehatan. Jangan ada pikiran untuk tidak divaksin ini. Karena ini kita menyelamatkan orang, kita membantu orang. Dan ASN, saya menyampaikan, saya memerintahkan untuk ikut ambil bagian atau untuk ikut untuk divaksin. Sekali lagi, kalau kita mau kembangkan perekonomian di Mentawai seperti ini, kita pelakunya kalau tidak bersih, kalau tidak clear, ya gimana kita mau mengembangkan perekonomian. Tetapi kalau memang ada dari standar kesehatan mengatakan ini tidak layak, itu boleh buat. Itu memang standarnya begitu. Tapi kalau belum apa-apa sudah tolak, belum apa-apa sudah memberikan isu yang macam-macam, janganlah. Kita ini pelayan masyarakat. Ya. Jadi aparatur sipil negara yang ada di Kapolda Mentawai, saya pikir itu saya menghimbau untuk ikut divaksin. Ya. Kalau perlu minta, ya kasih tahu, saya belum divaksin Pak, saya mau vaksin, oke kita usahakan. Ya. Kita himbau untuk vaksin ini, kita vaksin Pak. Kalau saya, Apa? Harus saja Pak. baik ya. Saya yang kedua ini ya. Yang pertama, alhamdulillah ya, aman-aman saja, tidak ada reaksi yang signifikan. Artinya apa? Bahwa vaksin ini aman, tidak berbahaya. Jadi himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, seluruh komponen masyarakat, mari kita sukseskan vaksinasi ini. Ini vaksin adalah tujuannya untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara. Masyarakat produktif, negara juga ekonomi akan bangkit. Ya, terima kasih. Ya. Basarnas pertama sekali adalah mendukung sekali kegiatan vaksinasi ini yang diselenggarakan oleh pemerintah, di mana vaksinasi ini bertujuan menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok buatan. Nah, apabila nanti 2/3 dari populasi yang sesuai dengan teorinya itu tercapai, sehingga kita terbebaslah, harapan kita terbebaslah dari penyebaran COVID-19 ini. Dan satu lagi harapan kami dari Basarnas, bencana pandemi COVID-19 ini segeralah berakhir, sehingga semuanya kembali normal, minimal seperti sebelum COVID kemarin, dan ekonomi kembali lancar. Itu aja. Kalau untuk tahap pelaksanaan vaksin tahap kedua itu sama tahap pertama, kita awali itu dengan
pendaftaran itu registrasi itu di meja 1 karena untuk pelaksanaan vaksin COVID-19 ini kita kan mempunyai 4 meja sama dengan vaksin yang pertama 4 meja, di mana itu yang pertama meja pendaftaran atau registrasi. Di situ nanti kita akan kembali mengambil data, kemudian setelah lulus dari meja pertama itu langsung ke meja kedua atau meja screening. Di sini kita akan melakukan pengecekan suhu juga lagi, kemudian pengecekan tensi. Karena untuk lolos dari meja screening ini, kayak tensinya itu memang harus normal. Dimana kalau untuk patokan tensi itu kita ambil patokannya itu di bawah 180, itu berdasarkan hasil uji klinis P3 yang dimana sudah keluar edarannya itu tanggal 11 Februari kemarin. Itu kalau seandainya tensinya itu di bawah 180 atau batasan 180, itu kita bisa berikan vaksinasi untuk COVID-19 ini. Tapi kalau seandainya tensinya itu di atas 180, itu tidak kita berikan karena kita takut akan terjadi risiko. Kalau untuk screening selain tensi, kita juga akan menanyakan apakah walaupun di vaksinasi yang pertama sudah diberikan vaksin, tapi ternyata misalnya ada kontak dengan penderita yang positif COVID dalam 14 hari belakangan, itu kita akan lanjut ke screeningnya. Itu nanti ada tumbuh demam nggak dia. Kalau seandainya dia kontak dengan penderita positif COVID, kemudian ada terjadi demam, itu mungkin untuk vaksin keduanya bisa kita tunda. Karena kita mungkin akan melakukan pemeriksaan sama pasien itu, swab, kayak gitu, apakah dengan kontaknya dengan penderita COVID dalam 14 hari belakangan itu, apakah dia juga ikut positif, kayak gitu, dinyatakan positif. Kemudian di sini kalau untuk screening vaksin yang kedua ini, kita tanyakan juga setelah dia vaksin di 14 hari sebelumnya, vaksin pertama, apakah dia punya keluhan. Maksudnya di sini kita melihat apakah terjadi alergi dari vaksin. Misalnya dia sesak nafas, timbul sesak nafas, atau timbul kemerahan atau bengkak-bengkak pada kulit, kayak gitu kan, akibat dari pemberian vaksin pada vaksin pertama, itu otomatis tidak kita berikan. Karena kalau seandainya dia mau timbul sesak pada vaksin pertama, kita takutnya dengan pemberian vaksin yang kedua akan lebih parah akibat yang ditimbulkan oleh pemberian vaksin ini. Jadi otomatis dia tidak diberikan juga. Tapi kalau seandainya dia tensinya di bawah 180, kemudian tidak ada kontak dengan penderita COVID, tidak ada demam dia, kemudian tidak ada reaksi alergi, itu otomatis lewat dari meja 2 atau meja screening. Itu kemudian bisa kita lanjut ke meja 3 untuk diberikan vaksinasi. Setelah kita sampai di meja 3 setelah diberikan vaksinasi, itu akan lanjut ke meja 4. Di mana meja 4 itu kita lakukan observasi. Observasi tetap kita lakukan selama 30 menit. Kita lakukan observasi 30 menit itu gunanya tetap sama. Kita memantau apakah terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, kayak gitu. Jadi di situ kita pantau selama 30 menit, kita pantau. Kemudian kalau memang dalam 30 menit itu dia aman, kita lanjut ke meja 4 itu untuk pencatatan, dan di situ pun nanti akan bisa dikeluarkan kartu vaksinasinya. Untuk pelaksanaan vaksin ini boleh berapa kali, Bu? Kalau untuk pemberian vaksin, itu kalau untuk COVID ini kan dua kali pemberian vaksin. Kalau untuk yang sampai saat ini aturannya berarti 2 ya Pak ya. Di mana vaksin pertama itu diberikan diikuti dengan vaksin kedua dengan jarak 14 hari. Kalau untuk kita dewasa. Tapi kalau seandainya untuk dewasa ini kan batasannya umur 18 tahun sampai umur 59 tahun. Tapi kalau untuk usia 60 tahun itu ada juga, karena sekarang sudah bisa ini untuk usia 60 tahun, di mana jarak pemberian vaksin pertama dan vaksin kedua itu dia jarak 28 hari. Beda dia dengan
dewasa muda gitu. 60 tahun ke atas bisa ya, Bu? Bisa. Kalau itu karena vaksin kita kan sudah melewati uji tahap ketiga, dan dari hasil itu untuk lansia sudah bisa diberikan, tapi dengan catatan ada itu 5 pertanyaan kayak gitu kan yang harus dipenuhinya. Kemudian kalau seandainya dalam 5 pertanyaan itu 3 saja dia misalnya menjawab ya kayak gitu kan, di situ baru dia tidak diberikan kayak gitu. Misalnya dia jalan dalam jarak 100 meter, misalnya dia timbul sesak atau nyeri dada, kemudian mendaki 10 anak tangga aja timbul sesak, atau si lansia ini dia mengalami penurunan berat badan, kan ada 3 berarti itu otomatis tidak berikan juga. Pak, aman tensi.